Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membaca tentang sirah nabawiyah, dan kitab yang akan kita baca adalah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah, yang disusun oleh Al-Allamah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hal Asyrafil Bariyah yang akan kita baca ini kita sertai dengan membaca syarah atau penjelasannya yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hal Asyrafil Bariyah berbicara tentang sirah, perjalanan hidup, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibahas secara ringkas, dibahas secara garis besar, yang tersusun dalam bentuk bait-bait syair yang insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Untuk kali ini kita akan memberikan dan mengetengahkan tentang muqaddimah, pendahuluan terkait dengan pentingnya kita mempelajari, membaca kitab-kitab sirah yang dikarang dan disusun oleh para ulama kita. Kitab-kitab itu ada yang berbentuk dan dalam wujud yang panjang, dan ada pula yang pendek dan ringkas, seperti halnya kitab yang akan kita baca pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, yaitu kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hal Asyrafil Bariyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Memiliki faedah, memiliki manfaat yang sangat banyak yang bisa dipetik oleh setiap muslim yang mempelajari. Kita akan sebutkan beberapa di antara faedah-faedah dan manfaat-manfaat mempelajari siratul Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in."
tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku sebagai orang yang lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Dan kecintaan kepada Rasulullah SAW ini tentu akan tumbuh dengan kita mempelajari, dengan kita membaca perjalanan hidup sirah beliau SAW. Jadi tidak diragukan lagi bahwa semakin kita mempelajari, semakin kita mengetahui, semakin kita gali sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW, maka kecintaan itu akan semakin bertumbuh di dalam hati kita. Saya akan kutip ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Jala'ul Afham tentang hal ini. Beliau Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, innal abda kullama akthara min zikril mahbubi wastihdarihi fi qalbihi wastihdari mahasinihi wa ma'anihi al-jalibah lihubbihi tadha'afa hubbuhu lahu wa tazayada syauquhu ilaihi. Sungguhnya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang hamba semakin sering dia menyebut tentang orang yang dicintainya, menghadirkan orang yang dicintainya di dalam hatinya, dan semakin sering dia menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan orang yang dia cintai itu, maka akan bertambah kecintaannya kepada orang itu, dan bertambah pula syauquhu ilaihi, kerinduannya akan orang yang dia cintai. Jadi yang pertama, bahwa di antara buah faedah yang bisa kita petik ketika kita mempelajari siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah, adalah menambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai uswah yang sepatutnya kita teladani dan kita contoh. Dan memerintahkan kita juga untuk mengikuti cara hidup beliau, mengikuti manhajul hayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, dan mengingat Allah banyak-banyak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, dan apa-apa yang beliau larang, maka berhentilah melakukannya. Dan ayat-ayat lain yang senada dengan ini. Dan meneladani, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan berhasil kita raih, akan bisa kita lakukan tentu saja dengan mempelajari
dengan membaca, dengan mengkaji sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai. Kemudian kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manhaju hayatin likulli muslim, merupakan manhaj cara hidup yang ideal bagi setiap muslim. Setiap muslim yang mengharapkan untuk dirinya kebaikan, mengharap untuk dirinya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, hendaknya dia menjadikan cara hidup yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai manhaj atau cara dia menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Dan hendaknya dia terus mempelajari akan sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW, bukan justru mempelajari, membaca dan mengkaji perjalanan hidup orang-orang yang fasik, orang-orang yang melenceng dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Justru yang seharusnya dia lakukan adalah mengkaji, mempelajari, membaca tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW, perjalanan hidup para sahabat yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kembali kami akan mengutip ucapan Ibnul Qayyim kali ini di dalam kitab Zadul Ma'ad terkait dengan hal ini. Beliau rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang bahwa kebahagiaan, kemakmuran, kesuksesan seorang muslim di dunia akan bisa diraih dengan menjalankan cara hidup, menjalankan manhaj hayat Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allahu subhanahu allaqa sa'adatad darain bimutaba'atihi wa ja'ala syaqawatad darain fi mukhalafatihi. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. Allah mensyaratkan, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah mensyaratkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mensyaratkan kebinasaan di dunia dan di akhirat dengan menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi pengikut-pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada petunjuk, keamanan, keberuntungan, kekuatan, kecukupan, pertolongan, dan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan bagi yang menyelisihi beliau ada kehinaan, ketakutan, kesesatan, kekalahan, wasyaqa'u fid dunya wal akhirah, dan kesengsaraan yang akan dia dapat di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik
untuk senantiasa mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau SAW. Kita akan lanjutkan membaca kitab tentang Sirah An-Nabawiyah pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.